Bab 41, kalahkan seorang instruktur. 1. Kadet dari klan peringkat tinggi tersenyum. Mereka yakin bahwa tes ketiga akan diadakan seperti yang dikatakan anggota keluarga mereka. Wali Kiri Li Hameng terus menjelaskan. Untuk 12 untuk menyelesaikan formasi pedang, kamu harus memiliki keterampilan seni bela diri kelas atas. Orang-orang terkejut dan mulai lebih sering berbicara di antara mereka sendiri. Kelas atas. Berapa banyak yang mereka coba jatuhkan? Sialan. Saat para kadet mulai ribut, Hameng berteriak, diam. Tempat latihan segera menjadi sunyi. Hameng mengerutkan kening sambil melanjutkan, apakah kamu melihat buku-buku di atas meja? Gila, ini adalah buku 7 Naga Iblis, salah satu seni bela diri kelas atas yang akan menjadi fondasi formasi pedang iblis dari pemujaan kita. Para kadet kemudian langsung heboh. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi para kadet dari klan yang lebih lemah. Tidak umum bagi mereka untuk menemukan kesempatan mempelajari seni bela diri kelas atas. Jika kamu menyerap bola naga hitam yang diberikan hari ini dan mempelajari formasi 7 pedang iblis ini, kamu akan dapat memiliki keterampilan seni bela diri kelas atas dalam waktu singkat. Chun Youn mengangguk. Sekalipun ujiannya seharusnya lebih sulit, mereka tidak akan membuatnya terlalu sulit. Kedengarannya mudah sampai sekarang. Jika apa yang dikatakan Yumpa benar, maka ini hanyalah pemandangan. Li Hameng melanjutkan sambil melanjutkan, tes ketiga akan berlangsung tepat 4 minggu dari hari ini. Murid-murid kemudian berubah muram. Itu tidak terlalu lama. Mereka perlu mempelajari 7 pedang iblis dan berkelompok dengan yang lain untuk membentuk formasi, dan 2 minggu terlalu singkat untuk itu. Namun, tantangan sebenarnya belum datang. Jadi, kalian berdua-belas akan membentuk formasi pedang dan kalian harus mengalahkan instruktur yang kalian lihat di atas panggung, bukankah itu sederhana? Hameng berbicara dengan santai sambil menunjuk ke 36 infrastruktur yang mengingatkan di atas panggung. Sederhana. Apa? Semua instruktur itu adalah mereka yang setingkat pemimpin pasukan yang setidaknya ahli seni bela diri. Beberapa bahkan berada di batas level master. Ini bukan ujian yang mudah. Sialan, saya bertanya-tanya mengapa begitu mudah. Banyak taruna yang menjadi pucat. Mereka tidak yakin apakah mereka bisa mengalahkan infrastruktur yang begitu kuat. Seperti yang dikatakan Yumpa, yang tersisa sekarang adalah memilih pemimpin. Seperti yang telah diramalkan Yumpa, mereka diberi tujuan untuk mengatasinya. Ini menjadi lebih sulit karena mereka tidak bertarung satu sama lain, tapi itu juga tidak mustahil. Total 7. Itulah berapa banyak orang yang membutuhkan Youn sekarang. Setelah melewati ujian kedua, Youn memiliki 7 orang yang bersahabat dengannya. Jadi, dia menelepon mereka dengan hubung tadi malam untuk berbagi informasi tentang informasi tes ketiga dan menawarkan mereka untuk bergabung dengan tim. Maaf, jika untuk ujian, saya tidak akan ikut serta. Maaf, Pangeran. Youn mengharapkan mereka semua untuk bergabung dengannya karena dia telah menunjukkan kekuatan dan kepemimpinan dalam ujian kedua, tetapi 4 dari mereka menolak dengan mengatakan bahwa mereka ingin mengikuti pemimpin yang berbeda. Aku masih punya empati. Lagi pula itu tidak terlalu buruk. Dia sudah mendapatkan 4 kadet di pengemudinya. Youn berterima kasih atas keputusan mereka. Dia tahu dia memiliki garis start yang berbeda dari pangeran lainnya, dan karena para kadet ini setuju untuk mengikutinya, itu adalah bukti bahwa mereka benar-benar mempercayai Youn. Tes ini berbeda dengan yang kedua. Semuanya terserah Anda, taruna. Anda mengumpulkan anggota grup Anda dan mempelajari formasi. Para taruna menjadi bingung. Jika instruktur tidak akan mengajari mereka, itu berarti pemimpin harus memainkan peran penting. Jumlah kalian ada 207 orang, jadi jika menjadi bagian 12 grup, maka akan ada 17 grup. Hah, apa yang terjadi dengan 3 sisa makanan? Para kadet kemudian menyadari bahwa 3 orang tidak akan memiliki tim. Ini berarti bahwa mereka perlu berkelompok dengan cepat atau mereka bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes. Sebagian besar penjelasan dilakukan sekarang. Sekarang para pemimpin. Taruna yang mengetahui sebagian besar informasi kini beralih ke pemimpin kelompok mereka di garis depan. Dari apa yang terjadi sampai sekarang,
kemungkinan besar pemimpin kelompok saat ini akan dipilih untuk menjadi pemimpin lagi. Jadi, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan menunjuk seorang pemimpin kelompok dan aku akan memberhentikan kalian semua dengan bola naga hitam dan kitab 7 pedang iblis. Hah, beberapa taruna terkejut. Apa yang baru saja dia katakan adalah akademi tidak menunjuk pada pemimpin sendiri. Apakah Anda melihat instruktur dengan tag? Para kadet menoleh ke instruktur untuk melihat tag mereka. Mereka tidak menyadarinya sampai sekarang, tetapi semuanya memiliki tanda warna yang berbeda. Dari jumlah 36 kadet, banyak di antaranya berwarna kuning, dan jika dihitung, jumlahnya menjadi 17 tag kuning. Siapapun yang mengambil tanda kuning dalam 1 minggu akan menjadi pemimpin kelompok. Mustahil. Para taruna meringis. Ini tantangan yang terlalu sulit. Ujian terakhir adalah mengalahkan instruktur, tetapi perlu mengambil tindakan yang terlalu berlebihan. Ini berarti jika tidak banyak yang dapat mengambil tag itu, maka kita mungkin tidak akan memiliki 17 grup. Ini telah meningkatkan kesulitan tes. Taruna ingin mengajukan permohonan tetapi tidak berani melakukannya. Jangan berpikir itu terlalu sulit. Li Hameng berbicara sambil tertawa. Instruktur dengan label kuning hanya akan melawanmu dengan 7 pedang iblis, bukan seni bela diri khusus mereka sendiri. Jika kamu melawan bisa teknik Seven Demon Sword mereka, kamu akan mendapatkan tagnya. Meski begitu, itu tetap tidak akan mudah. Mereka masih menghadapi seniman bela diri berpengalaman yang telah menggunakan keterampilan itu sejak lama. Namun, ada faktor tersembunyi di sini, dan Chun Youn mengetahuinya. Jika seorang kadet dapat mempelajari pedang dalam waktu singkat itu berarti dia memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang formasi pedang. Ini bukan hanya keputusan untuk membuat ujian menjadi lebih sulit. Seperti yang dia pikirkan, jika pemimpin kelompok mengetahui bagaimana melawan teknik 7 pedang iblis yang digunakan oleh instruktur, itu berarti semua kadet akan setuju untuk mengikuti pemimpin dalam mempelajari 7 pedang iblis. Seminggu. Tapi waktunya terlalu singkat. Hehehe, Li Hameng menatap para taruna dengan geli dan memberikan tawaran yang tidak terduga. Kamu punya waktu seminggu lagi, tapi apakah ada kadet yang ingin mengeluarkan tantangan sekarang? Tidak ada yang membaca buku 7 pedang iblis saat ini, tetapi menanyakan apakah ada yang siap menghadapi tantangan seperti menanyakan apakah ada orang yang cukup percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri untuk melawannya. Kerumunan berubah menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengangkat tangan. Kebanyakan dari mereka masih biasa-biasa saja, dan bahkan mereka yang mencapai level kelas atas pun tidak berani melakukan hal seperti itu. Jadi, tidak adakah yang berani? Oke, lalu. Li Hameng tampak kecewa dan mencoba untuk mulai membagikan buku dan bola, tetapi penonton menjadi pembohong. Oh, Hameng tercengang. 3 pemimpin kelompok mengangkat tangan. Itu adalah Chun Muyon dari klan bijaksana, Chun Youn, dan kadet ke-18 yang mengalahkan Chun Jongsum dari klan racun untuk menjadi pemimpin kelompok ke-12. Ini menarik. Li Hameng sangat terhibur. Dia mengira Chun Muyon dan Chun Yuchan akan menjadi sukarelawan, tetapi harapannya salah. Chun Yuchan hanya mundur, menonton apa yang terjadi dengan santai. Kemungkinan besar Mukem juga akan mengajukan permohonan jika dia tidak berada di ruang medis. Bak Gi, dan Chun Youn. Keduanya adalah taruna yang telah menunjukkan keunggulan di luar dugaan. Li Hameng membawa mereka ke depan. 3 pemimpin kelompok dari tes kedua. Tentu saja, Anda harus memiliki keberanian sebanyak itu sebagai seorang pemimpin. Ayo maju ke depan panggung. Pemimpin ketiga itu keluar. Saat mereka berkelompok, Youn menoleh ke Bak Gi yang berjalan di sebelah kanannya. Chun Muyon terkenal, tapi dia hanya melihat Bak Gi memandu formasinya. Dia memiliki bekas luka panjang di mata tempatnya. Hahaha, Anda terlihat bersemangat. Jadi, siapa di antara kalian para instruktur yang akan melawan mereka? Li Hameng tertawa ketika dia bertanya dan 7 instruktur bertanda kuning berjalan. Itu tidak disengaja, tetapi ada instruktur dari kelompok 1, 8 dan 12 juga. Bab 42, kalahkan seorang instruktur, 2. Li Hameng mengerutkan kening. Dia telah memberitahu instruktur untuk tidak terlalu terikat dengan kadet mereka,
tetapi tampaknya mereka sudah melakukannya dalam waktu 3 minggu. Wah, dia tidak bisa memarahi mereka di depan semua kadet, tapi ada juga orang yang tak terduga di dalam 7 instruktur. Oh, instruktur yang berjalan juga terkejut. Kemudian mereka bertiga kemudian mundur, memutuskan untuk tidak menjadi sukarelawan lagi. Instruktur ini berusia akhir 50-an dengan janggut hitam dengan rambut putih mengisyaratkan di sana-sini instruktur tertua di sini. Instruktur Ho Jinchang. Dia adalah instruktur paling berpengalaman pada tahap awal tingkat Master Superior. Dia sudah lama menjadi instruktur di akademi dan dia juga seorang veteran perang. Li Hameng juga menghormatinya. Oh, jika dia sudah bangun, maka aku tidak perlu melakukan ini. Instruktur Impeng lalu memandangnya dan mundur. Dia tidak terlalu menyukai Youn, tetapi dia akan membayarnya kembali karena membantu kelompok ke-8 untuk lulus ujian kedua dengan menantang penantang lain sehingga mereka tidak bisa menjadi pemimpin kelompok. Tetapi jika Ho Jinchang ada di sini, maka tidak perlu membantu. Sisanya terserah padamu sekarang, kadet ke-7. Siapapun yang ada di sini tidak akan bersikap lunak pada Anda. Tidak ada yang akan menantang kadet kelompok mereka sendiri untuk dengan mudah membiarkan mereka menjadi pemimpin kelompok. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama dengan Impeng. Saat angka-angka itu cocok, Hameng berkata, kalau begitu kita sudah cukup. Jadi, mari kita mulai dengan kadet pertama. Siapa yang akan menantangnya? Aku akan melakukannya, Ketua. Ho Jinchang mencoba menjadi sukarelawan ketika pemimpin kelompok ke-12 Yusun dengan cepat mengangkat tangannya untuk mencegatnya. Dia berani. Ho Jinchang mengerutkan kening. Dia tertarik pada Chun Muyon, yang dikenal paling dekat dengan Lord berikutnya. Dia ingin memeriksa sendiri bakat Muyon, tapi dia terlalu lambat. Maaf, tapi Anda tidak akan bersikap lunak padanya. Yusun juga menganggap Chun Muyon adalah individu yang tepat sebagai penguasa masa depan, dan tidak ingin dia dipermalukan di sini. Tidak seperti minatnya, Ho Jinchang bukanlah seseorang yang akan meremehkan mereka. Ho Jinchang kemudian mengangkat tangannya dan berteriak pada Li Hameng, Chief. Maka saya akan menangani kadet ke-18. Itu hampir membuatnya tertawa, tetapi Hameng menahan diri dan setuju. Kamu melakukan itu. Yusun mengerutkan kening. Dia mencoba membantu membimbing Chun Muyon menjauh dari bahaya dan malah membuat kadetnya sendiri, Bak Gi, dalam masalah. Itu adalah harga yang dia bayar karena membuat marah Ho Jinchang. Adapun Chun Youn dipasangkan dengan Sang Munyo, instruktur kelompok pertama. Dia senang dengan hasilnya karena Sang Munyo ingin melawan Chun Youn sejak awal. Kalian berdua boleh mulai lebih dulu. Chun Muyon dan Yusun saling memandang, membungkuk, dan menyiapkan posisi mereka. Saat mereka bersiap, mata Chun Youn bergetar dan cahaya putih bertahan di dalamnya. Chun Muyon menyerang lebih dulu. Klan bijak berspesialisasi dalam dua teknik seni bela diri, pedang iblis bijaksana, dan telapak awan mengalir. Bagus, teriak Yusun. Bahkan untuk seniman bela diri dalam kultus, tidak umum bagi mereka untuk melawan anggota dari 6 klan. Dia ingin bertarung dengan seni bela dirinya sendiri, tetapi dia harus menggunakan 7 pedang iblis, yang merupakan kelemahannya. Yusun menggunakan formasi pertahanan, atau pedang kelima, untuk bertahan. Chun Youn menyipitkan matanya. Apa? Gerakannya familiar, tapi dia tidak bisa melawan formasi sekali saja. Chun Muyon kemudian pindah ke serangan berikutnya. Yusun heran dengan tingkat kekuatannya. Sepertinya dia akan kalah jika meremehkan Muyon. Jangan anggap dia sebagai kadet. Chun Muyon sudah berada di level pemimpin pasukan. Yusun melepaskan 2 pedang dan 3 keterampilan pedangnya di telapak tangan yang menutupi pandangannya. Dengan menyerang dengan 2 skill pedang, itu bertahan melawan telapak tangan bayangan yang masuk. Ini adalah seni bela diri kelas atas. Chun Muyon terkejut. Dia tidak mengira serangan telapak tangannya akan diblokir seperti ini. Chun Youn dapat memastikan bahwa meskipun formasinya berbeda, gerakan pedangnya persis sama dengan yang tersisa di batu mutiara biru. Perbedaannya adalah ada 24 gerakan pedang di atas batu, tetapi gerakan dari Seven Demon Sword memiliki gerakan yang lebih sedikit. Hanya ada sekitar 8 dari mereka. Dan dari apa yang bisa dilihat,
sepertinya 7 pedang iblis memiliki total 12 gerakan pedang. Jika gerakannya sama dengan yang tersisa di batu itu, maka apakah pedang iblis yang meninggalkan jejak? Itu belum terbukti, tapi itu sangat mungkin. Saat Chun Muyon dan Yusun bertarung untuk 10 formasi, Yusun telah menggunakan ke-7 formasi pedang dan menunjukkan semua gerakan pedang. Namun, itu sangat fleksibel sehingga mata Chun Muyon menjadi dingin. Mereka berada pada tingkat seni bela diri yang sama, tetapi Yusun memiliki lebih banyak pengalaman dan energi internal yang memungkinkannya bertahan dengan baik. Jadi, bagaimanapun juga dia adalah seorang instruktur. Dia tidak bisa membiarkannya berlarut-larut, jadi Chun Muyon mempersiapkan diri dengan sikap yang berbeda. Tangan kanannya bergerak ke belakang dan dia mendorong telapak tangan kirinya ke depan. Serangan telapak tangannya kemudian berbalik arah saat dia menyerang. Yusun kaget saat diserang dari sisi lain. Itu adalah serangan yang sama, tapi kali ini datang dari tangan kiri, yang membuatnya sulit untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Pada saat itu, tangan kanan Muyon tiba-tiba muncul dan memukul bahu Yusun. Itu adalah pedang Qi, yang dipegang oleh tangan kanan Muyon. Hoa! Kadet berteriak keheranan. Itu adalah pemimpin kelompok pertama yang telah mengalahkan instruktur dan dia bahkan menunjukkan Qi pedang yang dapat digunakan seseorang ketika mereka menjadi ahli bela diri. Dia tidak mengecewakan. Li Hameng mengangguk di atas panggung. Dia telah mempelajari seni bela diri dari tetua pertama. Dia jenius. Tetua pertama Mu Jinwon dari klan bijaksana dikenal menggunakan kedua tangannya, yang menempatkannya sebagai seniman bela diri terkuat kedua dalam kultus. Hebat, kata Yusun sambil memegang bahu kanannya yang berdarah. Terima kasih Pak. Yusun telah mengkonfirmasi kekuatan Tuan di masa depan dan merasa puas. Dia kemudian memberikan tanda kuning kepada Chun Muyon. Kamu sekarang menjadi pemimpin kelompok untuk ujian ketiga. Chun Muyon membungkuk. Kadet berteriak lagi. Saat mereka semua sibuk membicarakan kekuatan Chun Muyon, Chun Youn melihat tanda kuning itu. Ambil tanda itu. Tampaknya tidak sederhana. Apakah satu orang hanya diperbolehkan satu tanda? Dia diberitahu bahwa dia dapat mengambil tanda itu, tetapi ini tampak agak aneh. Saat Chun Youn penasaran, Li Hameng bangkit dan berteriak, ayo lanjutkan ke pertarungan berikutnya. Oh, giliranku. Chun Youn bangkit dan berdiri di seberang Sang Munyo. Pertanyaannya untuk tag kuning dikesampingkan. Apa yang saya lakukan di sini akan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia harus membuktikan dirinya di depan semua taruna. Sang Munyo merasa menarik melihat Chun Youn yang tidak tegang sama sekali. Kupikir dia bahkan tidak akan menyelesaikan tes pertama. Chun Youn melebihi harapan setiap instruktur di akademi. Pertumbuhannya mengejutkan semua orang. Tapi perjalananmu berakhir di sini. Sang Munyo tidak bisa menerima Chun Youn sebagai kandidat. Satu-satunya yang dia anggap layak adalah Chun Muyon dan Chun Yuchan. Aku akan menghancurkanmu, nak. Bab 43, kalahkan seorang instruktur 3. Berbeda dengan pertarungan pertama, para kadet tidak begitu tertarik dengan pertarungan kedua karena mereka semua tahu perbedaan kekuatan antara keduanya. Dia akan beruntung bahkan jika dia bertahan beberapa pertukaran. Hanya karena dia menjadi lebih baik, memikirkan dia terlalu banyak menyedot. Kadet mengingat kekuatan Chun Youn dari ujian kedua. Dia telah menunjukkan seni bela diri berkualitas tinggi dan keterampilan pedang yang bagus, tapi sepertinya itu tidak cukup untuk melawan instruktur. Kamu boleh memulai. Keduanya membungkuk. Chun Youn kemudian menyiapkan tarian pedang kupu-kupu. Tarian pedang kupu-kupu, pikir Sang Munyo. Setelah tes kedua, Li Hameng memberitahu setiap instruktur bahwa Sukmeng penjaga kanan telah mengajari Chun Youn keterampilan pedangnya. Mereka tidak yakin mengapa Sukmeng mengajari Chun Youn, tetapi Sukmeng dikenal tidak menyampaikan sehingga tidak ada masalah. Kamu beruntung telah mempelajari keterampilan itu, tetapi itu tidak cukup. Datang, aku akan mengizinkanmu untuk menyerang lebih dulu. Sang Munyo melambai pada Youn yang kemudian masuk. Dia prajurit tingkat master. Ayo lakukan yang terbaik. Youn berada di level awal master, tetapi kekuatan internalnya tidak sama dengan prajurit level master yang berpengalaman. Serangan Youn dilepaskan lebih kuat dari yang diharapkan Sang Munyo.
Ini tidak seperti beberapa hari yang lalu. Munyo tersentak dan dengan cepat meningkatkan energinya untuk bertahan hingga 70%, naik 20% dari target 50%. Ini akan berhasil. Dan tangan Youn memukulnya dan Munyo terkejut. Tidak seperti dugaannya bahwa Youn memiliki energi internal selama 30 tahun, serangan itu terlalu kuat. Munyo terlempar ke belakang, seketika 5 langkah. Dia menjadi malu dan tersipu. Sungguh memalukan. Semua kadet juga terkejut. Mereka mengira Youn akan kalah dengan mudah, tetapi bahkan instruktur yang melawan Muyon tidak terdorong untuk mundur seperti itu. Sialan. Sang Munyo kemudian memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Youn dengan semua yang dimilikinya. Saat Sang Munyo melepaskan semua energi internalnya, Chun Youn terlempar ke belakang. Youn kemudian mundur, mengetahui bahwa musuhnya telah mengeluarkan seluruh energinya. Kamu pikir kamu bisa lari? Sang Munyo kemudian melepaskan gerakan pedang keempat dan keenam dari 7 pedang iblis. Ambil ini. Kadet terkejut saat mereka melihat keterampilan pedang yang kuat dilepaskan. Namun, Youn tidak takut. Saya bisa melihatnya. Dia tidak mengaktifkan mode tutorial, tapi dia bisa melihat titik lemah dari gerakan pedang. Ini belum sempurna. Dia telah mempelajari skill pedang asli berkali-kali dan counter skill pedang. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan skill pedang balasan yang kulihat di atas batu. Dia bisa membalas serangan ini dengan mudah jika dia menggunakan skill pedang asli dan skill counter dari batu, tapi ini bukan waktunya untuk menunjukkannya di sini. Kalau tidak salah, Youn kemudian menyerang pedang instruktur. Sang Munyo mencibir melihat pemandangan itu. Kamu bodoh. Kamu tidak dapat mempertahankan ini hanya dengan serangan. Dia mengira dia telah menang, tetapi di saat berikutnya, matanya bergetar karena terkejut. Chun Youn menggunakan gerakan pedang dasarnya untuk melawan setiap serangan pedang. Apa? Chun Youn masih mengalami sedikit kerusakan internal karena kekurangan energi internal, tapi ini cukup membuat semua orang, bahkan para kadet, terkejut. Apalagi Chun Muyon tidak bisa melawan serangan dengan sempurna seperti ini. Aduh, Sang Munyo meringis. Dia sekarang sudah lupa tentang ujian itu. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dengan energi internal. Sang Munyo kemudian menyerang dengan pedang ketujuh, mengira hanya ini satu-satunya cara dia bisa mengalahkan Chun Youn. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga. Itu nano. Menyembuhkan kerusakan internal yang diambil dari energi permusuhan yang merusak tubuh. Tubuh Chun Youn pulih seketika saat dia menerima kerusakan. Darah menetes dari mulut, tetapi dia tidak jatuh, yang membuat Sang Munyo pucat. Kenapa dia tidak jatuh? Mengapa? Dia telah mendorong Youn dengan sekuat tenaga, tetapi Youn berdiri diam. Ini membuat Sang Munyo panik dan memberi Youn kesempatan. Youn kemudian melepaskan serangan pedangnya ke tulang rusuk kanan Munyo. Tidak, saya harus mempertahankan ini. Munyo dengan cepat mengirimkan energi internal untuk membuat penghalang di dalam dirinya, tetapi ketika tangan Chun Youn menyerang, tulang rusuknya hancur dan dia berteriak kesakitan. AAAAARGH. Dia mampu bertahan melawan energi internal, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang kekuatan fisik yang luar biasa. Dia merosot ke tanah dan melihat ke bawah. Dia melihat potongan tulang rusuknya menyembul dari dagingnya dan merasakan penampilannya memudar. Kamu, monster. Sang Munyo tersentak dan pingsan. Para kadet berteriak kegirangan karena tidak ada yang mengharapkan Youn menang. Petik 1. Jadi, Yumpa tidak melebih-lebihkan dia. Ini berbahaya, pikir Chun Yuchan sambil menatap Youn. Semua pangeran lainnya memiliki pemikiran yang sama. Dia melawan skill pedang. Li Hameng, yang awalnya duduk, juga berdiri. Itu setelah dia melihat Youn melawan keterampilan pedang. 7 pedang iblis dibuat oleh pedang iblis legendaris, yang sulit dilawan. Petik 1. Aku benar-benar seharusnya membiarkan pemabuk itu membawanya. Ini berarti Youn adalah jenius abad ini. Hameng menjadi iri pada Submeng yang membawanya sebagai muridnya. Kemudian seseorang berteriak pada Hameng. Ketua, kita harus memindahkannya ke ruang medis. Tulang rusuknya, patah dan 3 tulang rusuknya menonjol keluar dari tubuhnya. Bawa dia ke ruang medis sekarang.
Saat Li Hameng mengamatinya, dia teringat laporan yang diberikan oleh instruktur yang bertanggung jawab atas ruang pelatihan pribadi. Dia menghancurkan dinding ruang pelatihan pribadi. Saya pikir kadet ketujuh berada di level master. Apa? Dia lupa memberitahu informasi yang baru saja kembali dari liburan. Jika Sang Munyo mendengar hal ini, dia tidak akan terluka parah. Baiklah, ini, aku mendapatkan taknya untukmu. Oh. Impeng mendatangi Chun Youn yang terengah-engah dan memberikan tanda kuning. Youn membungkuk. Terima kasih Pak. Awalnya aku tidak berharap banyak padamu, tapi pandanganmu tumbuh membuatku berubah pikiran. Semoga beruntung. Impeng kemudian kembali dan Youn tersenyum sambil meraih tanda kuning sebelum kembali ke grup ke-8. Menguasai. Selamat. Selamat, pemimpin. Saat dia kembali, Hubong dan taruna ketiga datang untuk memberi selamat padanya. Ada juga 4 taruna yang menolak tawarannya yang terlihat sedih. Sialan, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Bab 44, aku akan memasukkannya sampai berhasil. 1. Suasana di tempat latihan sekarang sangat berbeda. Instruktur seperti simbol ketidakmungkinan bagi para taruna. Namun, mereka baru saja menyaksikan 2 kasus di mana hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para instruktur juga terkejut. Mungkin lebih baik bagi para kadet untuk memiliki harapan daripada keputusasaan untuk ujian berikutnya, tetapi ini juga sangat memalukan. Hou Jinchang menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan rasa malu. Instruktur harus senang jika taruna mereka berbakat. Jika mereka memiliki keterampilan, maka mereka bisa lebih kuat dari instruktur. Dia pertama kali berpikir dia ingin mencoba melawan Muyon, tetapi setelah melihat Youn, dia juga menjadi kecewa karena dia juga tidak bisa melawannya. Kalau begitu mari kita lihat pertarungan terakhir. Hou Jinchang dan Bak Gi naik ke depan panggung. Semua instruktur mengatakan ini dengan mata mereka, silakan menang. Tapi mereka juga tidak terlalu khawatir. Hou Jinchang adalah instruktur terbaik yang pernah ada. Bak Gi mengumpulkan tangannya dengan sopan dan membungkuk, saya akan menantikan untuk diberi pelajaran, instruktur. Ayo lakukan yang terbaik. Hou Jinchang tersenyum karena dia menyukai kesopanan Bak Gi. Saat mereka mempersiapkan diri, Bak Gi menyerbu seperti kilat dan melontarkan tendangan. Keterampilan menendang. Youn menjadi terkejut. Dia pikir Bak Gi terlihat seperti pengguna pedang, tapi dia menggunakan skill tendangan. Youn menyaksikan pertarungan dengan augmented reality untuk menganalisis apa yang dilihatnya. Saya memiliki lebih banyak avatar yang bisa saya lawan sekarang. Semua pertarungan ini adalah bahan yang bagus untuk Youn. Tidak seperti Chun Mukem, Chun Muyon telah menunjukkan semua formasi keterampilan telapak tangannya, dan semuanya dipindai. Youn juga tertarik dengan fakta bahwa Muyon menggunakan kedua tangannya dengan formasi yang berbeda. Awasi kakimu. Hou Jinchang memperingatkan dan menekan titik darah di kaki Bak Gi. Bak Gi kemudian melemparkan pinggangnya untuk menghindar dan berputar untuk menendang Hou Jinchang. Jinchang kemudian dengan mudah mencapai bagian bawah kaki untuk menekan titik darah. Bak Gi tersentak dan terlempar ke belakang. Bak Gi mengerutkan kening. Kakinya menjadi merah. Energi tajam yang menembus kakinya adalah pedang Ki. Penggunaan Ki semacam itu dalam waktu sesingkat itu berarti musuh berada di luar level master. Petik 1. Apakah dia di tingkat master superior? Bak Gi bisa menebak level Hou Jinchang sebagai seorang prajurit. Dia pikir Jinchang akan berada pada level yang sama dengan instruktur lainnya, tapi bukan itu masalahnya. Apakah saya menyerah? Dia kehilangan kakinya, jadi dia tidak bisa menggunakan skill tendangan lagi. Hou Jinchang bertanya, kaki kananmu rusak. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Seolah-olah dia bertanya langkah apa yang akan dia ambil untuk mengatasi bahaya tersebut. Bak Gi mengangguk dan bangkit lagi. Kakiku terluka, aku harus menyelesaikannya dengan satu formasi. Bak Gi kemudian melompat dan menyerang Hou Jinchang. Tendangannya masuk, dan Hou Jinchang mencoba bertahan dengan menggunakan pedang kelima dari teknik 7 pedang iblis. Saat itulah tubuh Bak Gi jatuh ke bawah. Pedang Hou Jinchang terayun di udara, dan Bak Gi meluncur ke bawah dan melompat dari kaki ke atas untuk menendang. Hou Jinchang kemudian melihat cahaya putih keluar dari kaki Bak Gi.
Ki, itu adalah Ki. Bakgi juga memasuki level Master Warrior. Sebagian besar taruna tidak melihat cahaya, tetapi Chun Youn dan taruna lain yang berada di atas level kelas atas melihatnya. Silakan. Saat itulah Hou Jinchang menggunakan formasi pedangnya untuk membentuk pertahanan yang tahan lama. Hampir saja, Hou Jinchang memblokir kaki Bakgi dan menekan titik darah di dada. Itu tidak memiliki ki sehingga tidak menembusnya, tetapi malah menyematkan Bakgi ke tanah. UGH. Bakgi batuk darah saat energi internal menghantamnya. Itu benar-benar kerugian. Yusun menggelengkan kepalanya dengan getir. Oh, dia kalah. Dia bahkan tidak tahan dengan beberapa formasi. Jadi instrukturnya sangat kuat kalau begitu. Kadet pertama dan ketujuh adalah monster. Aku kalah. Bakgi hampir tidak bisa berdiri untuk berbicara. Hou Jinchang tersenyum. Dia telah mengalahkan Bakgi, tetapi dia juga menganggap Bakgi adalah individu yang berbakat. Aku akan menantikan pertumbuhanmu. Terima kasih, Tuan. Bakgi membungkuk dan kembali ke kelompoknya. Dia pucat karena kelelahan dan ke belakang. Chun Jongsum tersenyum atas kehilangan pemimpinnya. Chun Youn melihatnya dengan aneh. Petik 1. Nano, siapkan video kadet ke-18 agar aku bisa memeriksanya nanti. Ya Tuan, ada sesuatu yang tampaknya tidak benar. Jadi, 2 pemimpin kelompok sudah ditunjuk. Ada total 15 tempat tersisa. Tapi siapa yang berani mengambil tanda dari Hou Jinchang? Bagus. Kami sudah memiliki 2 pemimpin. Jadi, jika Anda tidak ingin ketinggalan, bersiaplah. Mado, para taruna berteriak. Jadi, sekarang kami akan mengeluarkan apa yang telah Anda tunggu-tunggu. Hameng melirik para instruktur dan mereka mulai mengeluarkan kotak kayu besar. Itu bola naga hitam. Para taruna menjadi bersemangat. Ada banyak kotak yang masuk. Artinya ada lebih dari sekedar bola naga hitam. Saat instruktur membuka kotak itu, ada kotak kayu kecil yang berisi bola naga hitam dan pedang kayu. Kami akan menyediakan pedang kayu untuk ujian ketiga. Hanya ada 1 per orang, jadi jangan merusaknya. Mado, mereka semua harus berlatih sendiri sekarang, jadi mereka harus memiliki pedang. Saat para siswa menerima pedang kayu mereka sendiri, bola naga hitam, dan buku itu, para kadet kembali ke tempat mereka untuk berbaris dan Li Hameng membubarkan mereka. Aku akan menemuimu selama tes ketiga. Dibubarkan. Kadet kemudian mulai berpencar untuk melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa pergi ke ruang pelatihan pribadi untuk mengambil bola naga hitam, sementara beberapa anggota klan berpangkat tinggi pergi untuk mempelajari buku terlebih dahulu sehingga mereka dapat menjadi pemimpin kelompok. Ayo ambil bolanya dulu. Youn sudah memiliki tandanya, jadi dia 7 hari ke depan. Dan aku perlu memeriksa sesuatu juga. Dia juga harus memeriksa video Bakgi. Saat dia berjalan menuju ruang latihan pribadi, banyak kadet yang mendekatinya. Bab 45, aku akan memasukkannya sampai berhasil 20 siswa mengepung Chun Youn. Namun, mereka tidak bermusuhan. 4 di antaranya adalah Hubong dan 3 kadet dari kelompok ke-8. Hubong menyadari mengapa semua orang ada di sini. Tampaknya para taruna ini ingin bergabung sebagai anggota kelompok Youn. Hubong melirik ketiga anggota lainnya, dan mereka memblokir jalan menuju Chun Youn. Apa? Dia sudah punya 4. Beberapa taruna tampak kecewa. Seperti yang diharapkan, mereka ada di sini untuk meminta Youn membawa mereka ke dalam kelompoknya. Bagus kalau kita sudah memutuskan. Hubong, Macil, Wung Chun, Ho Daming merasa puas karena mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka berasal dari klan kelas menengah yang tidak memiliki banyak kekuatan karena tidak disukai oleh ke-6 klan tersebut. Mereka memiliki mimpi, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena 6 klan telah mengusir mereka, yang membuat mereka putus asa. Setelah melihat kebangkitan cepat Chun Youn ke tampuk kekuasaan, mereka pikir mereka mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Bisnis apa yang kamu miliki dengan tuanku? Hubong bertanya pada para kadet. Chun Youn hampir tertawa. Hubong melakukan pekerjaan dengan baik sebagai pelayan. Aku ingin berbicara dengan kadet ke-7 sendiri, bukan denganmu. Seorang kadet bertubuh besar dan berotot berbicara dengan menggerutu.
Hubong menggelengkan kepalanya dan memblokirnya sebelum dia menoleh ke Youn. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa. Biarkan saya berbicara dengan mereka. Ya Pak. Hubong berjalan melewatinya dan kadet bertubuh kekar itu mendatanginya. Dia membungkuk dan memujinya, aku melihat pertarunganmu yang gagah berani. Chun Youn juga membungkuk, terima kasih. Saya kadet ke-857, Ko Wang Hur. Chun Youn, bawa aku ke grupmu. Anggota grup Youn menjadi bersemangat. Lebih baik menemukan anggota kelompok lebih awal sehingga mereka dapat bersiap untuk ujian. Ko Wang Hur kemudian memperkenalkan dirinya lebih jauh. Saya dari klan Tinju Iblis, dan saya berada di level kelas atas. Aku akan menjadi anggota yang baik untukmu. Kadet lain di sekitar mereka terkejut. Oh, ada satu titik. Jika mereka adalah pemimpinnya, tidak mungkin mereka menolak Ko Wang Hur. Tetapi jika ini adalah lawan mereka, peluang mereka untuk diterima di grup menjadi tipis. Para taruna kemudian meneriakkan nama dan marga mereka. Ada beberapa dari klan berpangkat tinggi seperti Ko Wang Hur. Dari 16 dari mereka, 5 berasal dari klan peringkat tinggi dan 11 dari mereka dari klan peringkat menengah ke bawah. Saat orang-orang menoleh ke Youn dan menunggu jawabannya, Youn dengan tenang berkata, pertama-tama saya ingin berterima kasih karena ingin berada di grup saya. Chun Youn membungkuk pada mereka. Ke-16 kadet kemudian membungkuk ke belakang, kagum dengan kesopanan dan gerakan tulusnya. Aku ingin mengemukakan sesuatu terlebih dahulu. Mereka semua fokus karena sepertinya Chun Youn akan mengatakan sesuatu yang penting. Saya tidak hanya mencari anggota yang akan menyelesaikan tes ketiga bersama saya. Hah, apa maksudnya? Beberapa mengetahui apa yang dimaksud Chun Youn dan mulai mengerutkan kening. Saya mencari sekutu yang akan berjalan bersama saya di jalan berbahaya di dalam kultus. Tunggu, apakah dia berbicara tentang persaingan memperebutkan tahta? Mereka kemudian menyadari apa yang sebenarnya dibicarakan Chun Youn. Dia bertujuan untuk menjadi pewaris tahta dan mengumpulkan sekutu. Apa yang harus saya lakukan? Mereka hanya ingin lulus ujian ketiga, tapi ini masalah yang sama sekali berbeda. Jika mereka bergabung dengan Chun Youn untuk kompetisi, itu juga berarti mereka akan menghadapi 6 klan. Mereka takut. Chun Youn juga menyadari hal ini. Dia berbicara kepada para kadet. Jika kamu bersamaku, aku tidak peduli dari mana asalmu. Di ujung jalan, peringkat atau ketenaran klan saat ini tidak akan menjadi masalah. Saya akan mengubah fondasi dasar kultus kita. Para taruna terkejut. Ini seperti deklarasi perang melawan 6 klan. Apakah dia gila? Jalan Chun Youn membutuhkan kekuatan, tetapi juga kekuatan yang tangguh. Rasanya seperti pertaruhan yang buruk untuk bersama Youn. Sebagian besar dari mereka sekarang berpikir untuk menyerah. Tolong jadilah sekutuku dan jadilah akar dari klan baru untuk kultus iblis. Itulah kondisiku. Suara Chun Youn menunjukkan bahwa dia berbicara dengan tulus dan jujur. Para taruna kemudian mulai menunjukkan penolakannya. Maaf, Pangeran. Saya hanya ingin lulus ujian ketiga. Saya keluar. Sebagian besar taruna kemudian mulai menolak tawaran itu dengan sopan. 4 anggota Youn menjadi kaget. Oh tidak, dia bisa saja membawa mereka masuk dan memberitahu mereka nanti. Tetapi mereka juga memahami risiko yang terlibat dalam hal ini. Saya minta maaf. Sebagian besar dari mereka meminta maaf saat mereka pergi. Meskipun sebagian besar taruna telah pergi, 3 orang tertinggal. Yang lebih mengejutkan adalah Ko Wang Hur tidak pergi. Hubong tersentuh oleh ketiga kadet yang tetap tinggal. Ko Wang Hur dari klan Tinju Iblis, Jawumin dari klan Pintu Emas, dan Oh Jong dari klan Pedang Harimau. Para kadet ini juga berpikir untuk menyerah bergabung dengan Youn, tetapi mereka merasakan kekuatan dan karisma dalam pidato Youn. Oh, kamu duluan. Keduanya berbicara terlebih dahulu, tetapi Jawumin menyuruh Ko Wang Hur untuk berbicara terlebih dahulu. Pangeran Chun, jalan Anda mungkin membahayakan semua orang yang mengikuti Anda. Mereka mungkin akan mati juga. 2 kadet lainnya di sebelah Ko Wang Hur juga mengangguk. Sejujurnya, aku juga berpikir untuk pergi. Itu bisa dimengerti. Ko Wang Hur memiliki kekuatan untuk memihak kandidat yang lebih andal. Tapi sebagai seorang pejuang,
saya berharap untuk tujuan yang lebih besar. Setelah mendengar mimpimu, aku merasa tergoda untuk bergabung dengan tujuanmu. Ko Wanghur kemudian berlutut. Jalanku masih panjang, tapi aku tidak akan pernah berlutut kepada siapapun selain kamu. Tolong gunakan aku sebagai pedang pertamamu. Dia berteriak sambil mengumpulkan kedua tangannya, aku berjanji setia kepada Pangeran Chun Youn. Dan inilah tinju pertama Ko Wanghur dari mantan Dewa Iblis, yang berjanji setia kepada Chun Youn. Petik 1. Aku pelayan pertama. Semua taruna tercengang, tapi hanya Hu Bong yang cemburu. Bab 46, aku akan memasukkannya sampai berhasil 3. Setelah bergabung dengan tim Chun Youn, mereka bertiga memperkenalkan diri pada Hu Bong, Ma Chil, Wung Chun, dan Ho Daming. Hu Bong kemudian berbicara dengan Ko Wanghur. Aku tidak peduli apakah kamu pedang atau perisai tuan, tapi pelayan pertamanya adalah aku. Dia ingin membuat ini jelas. Bingung, Ko Wanghur mengangkat alisnya dan Youn tertawa. Ya, Hu Bong adalah pelayan pertamaku. Haha, jadi begitu. Saya kira kita harus memperjelas semuanya. Ko Wanghur tertawa saat dia setuju dan Hu Bong tertawa puas. Youn sekarang memiliki 7 anggota, tetapi dia masih membutuhkan 4 anggota lagi. Jangan terburu-buru. Namun, dia tidak perlu mengumpulkan orang terlalu cepat karena Chun Youn menginginkan sekutu sejati. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hu Bong. Pelatihan mereka sekarang bergantung pada instruksi pemimpin kelompok. Chun Youn memerintahkan, semuanya, serap bola naga hitam kalian. Kita harus melakukan itu terlebih dahulu untuk mempelajari Seven Demon Sword. Ya Pak, selain Chun Youn dan Ko Wanghur, 5 lainnya tidak memiliki energi internal kelas atas. Mereka harus meningkatkan energi mereka hingga 30 tahun sehingga mereka bisa mempelajari Seven Demon Sword, dan berlatih untuk formasi. Hu Bong bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan pedang 7 naga? Kami belum pernah mempelajari keterampilan seni bela diri kelas atas apapun. Petik 2. Oh Jong, Ma Chil, Wung Chun, dan Ho Daming mengangguk. Tidak seperti Chun Youn, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri yang kuat. Mereka ada benarnya, mempelajari seni bela diri kelas atas tidaklah mudah. Zhao Wumin juga berbagi pemikiran yang sama. Dia telah mempelajari keterampilan tombak pintu emas, yang merupakan seni bela diri berkualitas tinggi, jadi dia tahu betapa sulitnya mempelajarinya tanpa seorang guru. Kalau begitu tidak ada yang mudah. Namun, Youn punya solusinya. Jika dia menggunakan mode tutorial, dia dapat memindai gerakan orang tersebut untuk memperbaiki masalah atau kesalahan dengan mudah. Aku harus mengajari mereka sendiri. Youn tersenyum, lalu setelah kamu menyerap bola naga hitammu, pelajari semua gerakan ketujuh pedang iblis terlebih dahulu. Pergerakan. Mulai besok, kamu akan berlatih denganku di pagi hari. Saya akan mengajari Anda formasi dan gerakan. Jika Anda tidak bisa melakukannya sendiri, datanglah. Para taruna menjadi bersemangat. Sementara itu, Chun Youn sedang memikirkan strategi pengajaran yang sangat efektif. Yah, aku bisa membenturkannya ke kepala mereka sampai berhasil. Youn memutuskan untuk mengadopsi filosofi pendidikan Sukmeng. Setelah rencana ditetapkan, para kadet pergi untuk menyerap bola naga hitam mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah Ko Wanghur yang ingin berbicara lebih banyak lagi. Apa itu, Tuan? Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk memiliki seseorang bersama Anda saat Anda berpindah-pindah. Mengapa demikian? Saya prihatin tentang titik di mana kami disuruh mengambil tanda kuning dari instruktur. Youn menjadi penasaran. Dia juga khawatir tentang itu. Ketua tidak mengatakan bahwa tag itu hanya terbatas pada satu orang. Makna di balik kata-kata itu menyarankan, orang yang memiliki tag kuning akan menjadi pemimpin. Mungkin tujuan dari tanda kuning itu bukan untuk mengalahkan instruktur, tetapi untuk membuat para kadet bertarung satu sama lain. Dan itulah yang dikhawatirkan Ko Wanghur. Kamu memiliki lebih sedikit sekutu denganmu dibandingkan dengan kadet pertama, jadi kamu harus berhati-hati. Terima kasih atas saran Anda. Tentu saja, Guru. Ya, kalau begitu mari kita lakukan sesuatu tentang ini dulu.
Chun Youn kemudian pergi ke instruktur untuk bertanya tentang bagaimana kamar asrama akan ditugaskan. Untungnya, dia diberitahu bahwa ketua kelompok bisa meminta kamar baru dengan anggotanya sendiri. Karena itu, Chun Youn segera meminta kamar. Setelah selesai, dia pergi ke kamar pribadi untuk menyerap bola naga hitam. Ko Wanghur yang ingin menggunakan kamar di sebelah Youn heran saat melihat Youn diizinkan menggunakan kamar yang lebih luas yang belum dibuka untuk taruna lainnya. Aku akan menjadi lebih kuat dan berusaha untuk berada di gedung yang sama denganmu, Tuan. Keinginannya hanya tumbuh. Youn masuk ke kamar dan membuka kotak kayu itu. Bau busuk yang tebal memenuhi ruangan. Chun Youn mengambil bola itu dengan cemberut dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya dengan hati-hati, menahan rasa pahitnya. Nano, bantu aku menyerap benda ini. Ya Tuan. Youn kemudian menelannya dan mulai menggunakan skill Breathing of Thousand Martials. Senset substansi yang memberikan aktivasi energi yang kuat. Meningkatkan fungsi tubuh untuk menyerap zat. Beberapa saat kemudian, tubuh Chun Youn mulai mengeluarkan uap. Itu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang memperoleh energi internal selama 60 tahun. Setelah beberapa saat, uapnya berhenti dan Youn membuka matanya. Dia heran merasakan energi internal yang berat di bawah perutnya. Energi internalnya sekarang sedikit di atas selama 60 tahun. Sekarang saya benar-benar berada di tingkat master. Youn berterima kasih kepada Nano. Nano, itu semua berkat kamu. Ya Tuan. Semuanya ada pada saya. Petik 1. Ya, Nano adalah sebuah mesin, jadi dia tidak tahu harus rendah hati. Youn bangkit dengan canggung dan mulai mencoba menggunakan energi internalnya. Di tangannya, bentuk ki yang jelas muncul di telapak tangannya. Saya mendapatkannya. Jika dia bisa memberikan kehendak pedangnya, maka itu akan memungkinkan dia untuk menggunakan ki pedang seperti Chun Yuchan. Saya harus membiasakan diri menggunakan ki. Chun Youn mencoba mengikuti pelatihan ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, Nano, bisa tunjukkan video tentang Bakgi? Youn bertanya. Memutar video melalui augmented reality. Mata Chun Youn bergerak cepat mulai menyaksikan pemutaran ulang Bakgi yang mulai bertarung melawan Hou Jinchang. Nano, perbesar Bakgi. Memperbesar. Youn melihat dari dekat setelah Nano memperbesar. Apa yang dia lihat adalah wajah dan leher Bakgi. Dan ketika Bakgi terlempar ke belakang dan bangkit sambil batuk, Youn berpikir, Nano, perbesar wajah dan lehernya. Memperbesar. Saat layar diperbesar ke titik di mana pori-pori kulit Bakgi mulai terlihat, Youn memerintahkan Nano untuk berhenti. Berhenti. Menjeda video. Wajah Bakgi pucat dan matanya merah. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa lehernya lebih merah. Dengan gambar yang diperbesar, orang bisa melihat ada titik-titik merah kecil di mana-mana. Youn bergumam dengan marah. Petik 2. Racun. Bab 47, aku akan menghancurkan mereka semua. 1. Racun itu membunuh targetnya secara perlahan tanpa mereka sadari. Titik merah adalah gejala yang terlihat saat orang tersebut diracuni. Chun Youn menggigit bibirnya. Ibunya, Lady Hua, terbunuh oleh racun yang sama dan Youn tidak bisa melupakan fakta itu. Dia telah belajar dari rasa sakit karena kematian orang yang dicintainya. Bagaimana dia bisa diracuni? Gejalanya tampak parah. Lady Hua memiliki titik-titik itu beberapa bulan sebelum dia meninggal, dan Bakgi memiliki titik-titik yang sama. Itu hanya muncul setelah pemaparan lama. Aneh bagi Bakgi untuk waktu yang lama terkena racun. Chun Jongsum. Youn lalu teringat Jongsum yang sedang tersenyum pada Bakgi. Itu sebabnya Youn harus memeriksa video Bakgi sejak awal. Bakgi adalah satu-satunya yang mengalahkan pangeran di dalam grup. Sepertinya Chun Jongsum marah dan malu. Namun, sejauh yang diketahui Youn, seseorang perlu terpapar racun melalui dosis bertahun-tahun. Dia diracuni sebelum masuk akademi, atau Chun Jongsum menggunakan dosis tinggi. Kemungkinan yang terakhir itulah yang terjadi. Yang pertama juga mungkin, tetapi Chun Youn condong ke arah yang terakhir. Bajingan. Bagi Youn, racun tidak disukai karena membunuh ibunya.
Dia tahu dia tidak perlu melakukan apapun dengan masalah antara Bakgi dan Chun Jongsum, tetapi melihat racun yang sama digunakan membuatnya marah. Dia akan mencoba melakukan hal yang sama terhadap orang lain dengan racun. Saya tidak bisa mengatakan dia melakukan kesalahan di Akademi Kultus Iblis, tapi saya tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Chun Youn kemudian memutuskan untuk menghancurkan rencana jahat Chun Jongsum. Di tempat latihan, duel sedang berlangsung. Satu orang adalah seorang instruktur dan yang lainnya adalah kadet kelima Chun Yuchan. Dia juga melampaui level taruna lainnya. Instruktur Hong Dui tercengang. Pertarungan itu adalah pertandingan yang dekat karena keduanya berada di level prajurit ahli. Aku tidak bisa mengalahkannya hanya dengan 7 pedang iblis. 7 pedang iblis sedang dilawan. Itu bukan penghitung yang sempurna seperti yang dilakukan Chun Youn, tapi masih dilawan. Dia juga jenius seperti mereka berdua. Mereka tidak perlu berduel lagi. Chun Yuchan sudah memiliki kekuatan dan pengetahuan yang cukup tentang keterampilan itu. Hong Dui mundur beberapa langkah dan mengangkat tangannya untuk berhenti. Chun Yuchan balas tersenyum. Ini cukup. Arti, ini taknya. Hong Dui lalu mengambil tanda itu dan memberikannya pada Chun Yuchan. Haha, saya seorang pemimpin kelompok sekarang. Ya, selamat. Semoga Anda beruntung. Terima kasih, instruktur. Chun Yuchan membungkuk. Setelah dia melihat Hong Dui kembali ke gedung, dia menyeringai. Ada satu. Siapa yang harus saya pilih selanjutnya? Sekarang sudah dekat dengan waktu makan malam. Kafetaria penuh sesak dengan taruna yang sibuk makan. Mereka semua tersenyum karena energi internal mereka telah meningkat pesat karena menyerap bola naga hitam. Tapi para kadet yang belum mencapai energi 30 tahun itu suram, karena memiliki sebanyak itu adalah persyaratan dasar untuk mempelajari 7 pedang iblis. Saat itulah semua orang menoleh ke orang yang masuk. Itu adalah kadet ke-18, Bakgi. Dia sendirian, tidak seperti kadet layak pemimpin kelompok lainnya. Dia duduk di sudut yang kosong dan mulai makan. Seseorang kemudian duduk di depannya. Bakgi tidak melihat ke atas. Hei, kadet ke-18. Bakgi kemudian mengangkat wajahnya. Itu adalah Chun Kung-un, pangeran dari klan pedang. Apa itu? Aku menonton duelmu. Bakgi meletakkan sumpitnya di atas mangkuk dan menatap Chun Kung-un. Beraninya dia. Chun Kung-un tidak menyukai sikap Bakgi. Kebanyakan kadet selalu bersikap sopan kepadanya karena dia masih seorang pangeran, tetapi Bakgi tidak seperti itu. Saya sedang makan. Apa yang kamu inginkan? Bakgi singkat. Chun Kung-un menjadi semakin marah, tapi dia tetap tenang. Saya perhatikan Anda berada di tingkat master. Petik 2. Bakgi terkejut. Sepertinya dia telah melihat Ki juga. Ini berarti Chun Kung-un juga seorang master. Aku suka keahlianmu. Saya pikir Anda ingin menjadi pemimpin grup, tetapi tidakkah Anda ingin naik lebih tinggi? Bakgi menghela nafas saat menyadari niat Chun Kung-un. Dia menawarkan dia untuk bergabung dengan kelompoknya. Bakgi kemudian mulai makan. Chun Kung-un mengerutkan kening, tapi dia bukan tipe orang yang menunjukkan kemarahannya di depan semua orang. Yah, kamu memikirkannya. Chun Kung-un pergi dan Bakgi fokus pada makanannya. Ini sudah kedua kalinya. Saat dia dalam perjalanan ke ruang pelatihan, Chun Yuchan sudah mendatanginya, menawarkan tempat di grupnya. Bakgi menolak karena tidak tertarik bergabung dengan kelompok pangeran. Yang dia inginkan hanyalah menjadi kuat. Dia terus makan sambil kesal, sampai seseorang duduk di depannya lagi. Maaf, tapi bisakah kita bicara? Lagi. Bakgi menghela napas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menantang instruktur di depan orang lain. Dia meludahi kadet itu. Tidak tertarik. Enyah. Petik 2. Kadet itu mengerang. Itu adalah Chun Youn. Bab 48, aku akan menghancurkan mereka semua. 2. Ada 3 cara untuk menemukan kadet lain di akademi. Salah satunya berharap untuk bertemu dengan mereka secara kebetulan, tetapi menjadi lebih sulit setelah ruang pelatihan pribadi dibuka. Yang kedua adalah pergi ke kamar mereka, tetapi itu bukan cara yang baik karena banyak siswa yang tertidur. Cara terakhir adalah menemukan mereka di kafetaria. Chun Youn mengambil jalan ketiga dan menemukan Bakgi sedang makan sendirian.
Sebelum dia sampai di sana, seseorang berjalan ke arahnya terlebih dahulu. Chun Kung-un. Itu adalah Chun Kung-un, pangeran klan pedang. Nano, hentikan semua gangguan kecuali percakapan antara mereka berdua. Ya Tuan. Chun Youn kemudian mendengar percakapan Kung-un dan Bakgi. Yang menarik, Kung-un ingin merekrut Bakgi yang cukup sakti untuk menjadi ketua kelompok. Tidak masalah jika Kung-un menginginkan pejuang yang kuat seperti Bakgi, tetapi Bakgi tidak mungkin bergabung dengan kelompok ketika dia sendiri bisa menjadi pemimpin. Chun Youn lalu duduk. Tidak masalah karena dia ada di sini untuk memberitahu dia tentang racun itu. Youn lalu menatap leher Bakgi. Lehernya kembali berwarna dan titik-titik merahnya hilang. Bakgi menjawab, tidak tertarik. Enyah. Petik 2 titik. Chun Youn kemudian mulai memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan semuanya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada Bakgi ketika titik merah itu hilang. Namun, dia tidak bisa membiarkan Bakgi mati karena racun itu. Jika kita tidak berbicara sekarang, kamu mungkin mati. Apa? Itu bukan niatnya, tapi Bakgi mengartikan ini sebagai ancaman. Dia menyorot Youn. Kamu lebih sombong dari pangeran lainnya. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan anggota grup seperti itu? Petik 2 titik. Kamu salah paham. Apa? Anda baru saja mengancam saya. Saya memahami Anda dengan sangat baik. Bakgi hampir berusaha melawannya. Youn menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakannya. Dengarkan aku. Anda telah diracuni. Racun. Apa maksudmu? Bakgi menjadi tercengang. Aku melihat pertarunganmu dan melihat titik merah di lehermu. Wajahmu juga menjadi pucat. Anda telah diracuni dengan jenis racun khusus. Bakgi mengerutkan kening. Tidak mungkin dia tidak menyadari diracuni ketika dia adalah seorang prajurit tingkat master. Racun. Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah menemukan jenis racun apapun saat bermeditasi. Sejak dia diangkat ke grup, dia mewaspadai Chun Jongsum. Dia bahkan menghindari kontak dengan sang pangeran. Dan mengapa dia diberitahukan kepadaku tentang hal ini? Bakgi kemudian penasaran dengan niat Chun Youn. Petik 2 titik. Maaf aku salah paham denganmu, tapi tidak mungkin aku mengirimkan deteksi racunnya. Bakgi meminta maaf atas kesalahannya. Sepertinya dia sangat jujur pada perasaannya. Apa? Chun Youn juga terkejut. Dia dan Nona Hua tidak memiliki energi internal, jadi dia tidak tahu bahwa seseorang dapat merasakan racun dengan bermeditasi. Bermeditasi memungkinkan seseorang untuk mendeteksi racun. Tapi, gejala itu pasti karena racunnya. Jika yang dikatakan Bakgi benar, maka dia tidak diracuni. Seperti yang dipikirkan Chun Youn, dia melihat seseorang memasuki kafetaria. Itu adalah Baek Jongmeng, dokter akademi. Dokter Baek. Chun Youn kemudian memutuskan untuk bertanya kepada dokter. Lalu kenapa kita tidak memeriksakan diri ke dokter? Lebih baik aman daripada menyesalkan. Petik 2 titik. Ya, itu masuk akal, tapi rasanya Youn melakukan apa yang diinginkannya. Bakgi mengembalikan piringnya dan pergi ke Baek Jongmeng bersama Youn. Makan malam. Baek Jongmeng sedang mengambil makanan sambil bersiul. Dokter Baek. Baek Jongmeng berbalik dan melihat Chun Youn. Aduh, lama tidak bertemu. Atau itu. Bagaimanapun. Apa tadi kamu makan? Tidak Pak. Kalau begitu mari kita makan. Padahal aku sedang tidak ingin makan bersama. Aku ingin rekonstruksi sesuatu nanti. Baek Jongmeng ingin berterima kasih kepada Youn. Setelah dia pergi, dia mendapatkan banyak pasien. Itu semua bukan karena Youn, tapi Jongmeng suka sibuk. Youn menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi bisakah kamu memeriksanya sebelum itu? Jongmeng menoleh ke Bakgi yang berdiri di sebelah Youn. Kadet ke-18, Bakgi. Pak, oh ya, senang sekali dengan Anda. Saya Baek Jongmeng. Apakah kamu terluka? Baek Jongmeng belum pernah melihat Bakgi. Meskipun kakinya tertusuk pedang Ki, dia tidak pergi ke dokter. Petik 2 titik. Saya pikir dia telah diracuni. Apa? Racun? Ekspresi Jongmeng berubah serius. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pasien yang diracuni di akademi. Oh,
Kurasa mereka ada di sini. Dia kemudian menyadari bahwa Chun Jong-sum dan anggota lainnya berasal dari klan racun. Aku tidak bisa melakukannya di sini. Ayo kembali ke ruang medis. Jong Meng kemudian mengembalikan makanan yang didapatnya dan kembali ke ruang medisnya. Saat mereka sampai di lantai 2, Chun Youn bingung dengan banyaknya penjaga. Tidak banyak sebelumnya. Petik 1. Semua penjaga ini ada di sini dan guru berhasil melewati mereka semua. Sepertinya tidak mungkin. Dia kemudian menyadari bahwa tidak ada instruktur termasuk ketua yang penasaran dengan tarian pedang kupu-kupu miliknya. Jadi mereka pasti sudah tahu. Chun Youn kemudian mengikuti Jong Meng ke kamar. Jong Meng membiarkan Bak Gi duduk dan mulai memeriksa berbagai titik darahnya. Ini aneh. Apa ini berbahaya? Bak Gi khawatir, jadi dia dengan hati-hati mengajukan pertanyaannya. Tidak, denyut nadimu baik-baik saja. Lalu apakah aku baik-baik saja? Bak Gi bertanya dengan lega, tetapi Jong Meng kemudian berkata, apakah kamu mencoba bermeditasi? Ya, selalu. Saya tidak merasakan racun apapun. Aku tidak bisa menemukan apa-apa hanya dengan merasakan denyut nadi dan titik darah. Youn kemudian menyela, matanya menjadi merah dan wajahnya menjadi pucat. Lehernya juga memiliki titik-titik merah. Apa? Bak Gi terkejut. Bagaimana dia melihatnya? Dia terkejut bahwa Youn telah melihat semua detail itu dari jarak jauh. Kurasa racun itulah yang membunuh target secara perlahan. Youn menawarkan dugaannya dan Jong Meng berseru, benar. Bagaimana Anda mengetahuinya? Chun Youn benar tentang gejala racun itu. Youn menjawab, buku dibunuh oleh racun itu. Oh, maafkan saya. Jong Meng membungkuk. Dia kemudian ingat melihat gurunya minum obat untuk digunakan sebagai penakal racun itu di masa lalu. Petik 1. Jadi, itu sebabnya. Bak Gi pun menjadi menyesal. Dia curiga pada Youn yang mencoba membantu, tetapi mendengar ini membuatnya mengerti. Yah, kamu tidak bisa menemukan racun itu dengan bermeditasi atau hanya dengan memeriksa denyut nadi. Apa? Tunggu. Jong Meng kemudian pergi ke lemarinya dan mengeluarkan sesuatu. Dia kemudian mulai mencampurkan obat-obatan dan menyalakannya. Segera mulai naik. Bernapaslah dengan mulutmu untuk menghirup asapnya. Mulut, ya, itu besar. Baiklah. Bak Gi kemudian menghirup asap dan mulai batuk dengan kasar. Dia mulai menjadi pucat dan titik-titik merah muncul di sekitar sapuan. Aduh, dia jatuh ke tanah dan terus terbatuk-batuk. Jong Meng menghasilkan api, lalu Bak Gi bangkit dengan wajah pucat. Itu racunnya. Apa? Tapi bagaimana? Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia telah diracuni. Tapi saya baik-baik saja ketika bermeditasi dan saya tidak melakukan kontak apapun. Aku juga selalu makan sendiri. Inilah mengapa Bak Gi makan sendirian. Itu untuk membela diri dari Chun Jong-sum sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yah, ini agak berbeda. Apa? Yang ini menunjukkan efeknya saat berada di dalam paru-paru atau perutmu. Paru-paru. Kamu bisa mengonsumsinya melalui makanan, tapi kamu juga bisa diracuni dengan menghirupnya saat kamu tidur. Dan racunnya sedikit sangat sehingga Anda tidak akan menyadarinya saat Anda sedang tidur. Apakah Anda berbagi kamar dengan seseorang yang mungkin menggunakan racun itu? Bak Gi kemudian meleleh dengan mata memerah dan bergidik karena marah. Chun Jong-sum, kau bajingan. Bab 49, aku akan menghancurkan mereka semua tiga. Bak Gi sudah setingkat master saat masuk akademi. Dia dengan cepat mengalahkan Chun Jong-sum yang mengancam anggota grup lainnya di hari pertama akademi. Chun Jong-sum memperingatkannya saat dia kalah. Kamu menikmati kemenanganmu sekarang. Cakar klan racun seperti anggur yang enak. Semakin dalam seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Bak Gi selalu mewaspadai tanda-tanda serangan racun, tetapi pada akhirnya dia tetap diracuni. Baik. Jong Meng mengeluarkan lebih banyak obat untuk mengeluarkan racunnya. Chun Youn kemudian bertanya kepada dokter, seberapa burukkah penyakitnya? Jong Meng tersenyum. Dia baik-baik saja. Untungnya, kami mendeteksinya lebih awal. Dia akan sembuh setelah seminggu meminum penawarnya. Tapi bukankah itu parah jika dia memiliki titik-titik merah? Dia ingat penjelasan baik Jong Woo kepadanya tentang racun itu.
Dia mengatakan bahwa karena titik-titik merah menutupi seluruh tubuhnya, Lady Hua tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Oh, itu terjadi karena aku mendapatkannya melalui paru-parunya. Paru-paru, ya, itu untuk memeriksa apakah dia telah diracuni. Jika dia menunjukkan tanda-tanda keracunan tanpa itu, maka sudah terlambat. Youn kemudian ingat bahwa Hou Jinchang menekan dada Bakgi selama duel. Oh, jadi itu yang memicu gejalanya. Jadi, apakah kamu membutuhkan asap itu untuk memeriksanya? Tidak terlalu. Jika paru-paru Anda rusak, racunnya mungkin masuk ke luka dan menunjukkan gejalanya juga. Oh begitu. Jadi, itu sebabnya. Youn kemudian menyadari mengapa Bakgi menunjukkan gejalanya lebih awal. Jongmeng dengan cepat merebus obatnya. Bakgi masih marah karena dia telah diracuni. Ini, minumlah. Petik 2 titik titik titik. Terima kasih. Bakgi meminum obatnya dan Jongmeng berkata, kamu pasti marah, tapi bukankah kamu masih beruntung? Ya, berkat kadet ketujuh, belum terlambat. Jika ya, maka Anda benar-benar akan mati. Oh, Bakgi menyadari bahwa dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada penyelamatnya. Bakgi bangkit dan membungkuk pada Chun Youn. Aku minta maaf. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya sangat berterima kasih. Chun Youn melambai. Jangan terlalu berterima kasih padaku. Saya tidak ingin melihat siapapun sekarat karena racun yang menjijikkan itu. Dan, aku sedang mencari pelakunya. Kata-kata terakhir Chun Youn menunjukkan bahwa dia sangat marah. Itu adalah kebencian mendalam yang datang dari balas dendamnya. Bakgi kehilangan kata-kata. Dia sudah menduganya, tapi kebencian Youn berada di luar imajinasinya. Jongmeng kemudian membuka tirai tempat tidur dan berbicara dengan Bakgi. Bagaimana kalau kamu istirahat di sini di ruang medis hari ini? Hah, kamu akan sembuh dalam 7 hari, tetapi jika kamu kembali ke kamarmu, kamu akan menjadi sasaran racun lagi. Bakgi mengerutkan kening. Dia akan meracuniku lagi. Jika bukan karena baik Jongmeng, Bakgi akan pergi ke Chun Jongsum dan membalas dendam. Tapi ada kemungkinan Chun Jongsum akan meracuninya lagi saat dia tertidur. Sialan, itu menjengkelkan. Chun Youn setuju, iya, tetap di sini seperti yang dikatakan dokter. Aku tahu bagaimana perasaanmu, tapi kamu harus sembuh dulu. Serahkan Chun Jongsum padaku. Apa? Bakgi menjadi kaget. Baik Jongmeng ragu-ragu saat dia bertanya pada Youn, apa yang kamu coba lakukan? Petik 2 titik titik titik. Kurasa aku perlu bicara dengannya. Kata. Namun, melihat mata Youn yang dipenuhi kebencian sepertinya dia tidak hanya akan bertukar kata dengan sang pangeran. Jongmeng menghela napas. Aku mendengar desas-desus bahwa kamu menjadi kuat, tetapi bisakah kamu menangani yang menggunakan racun? Bertarung melawan pengguna racun bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi seniman bela diri berpengalaman sekalipun. Bahkan para pemimpin dari 6 klan mengatakan klan racun adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Terima kasih atas perhatianmu, tapi aku akan baik-baik saja. Youn kemudian mulai berjalan keluar dan berhenti. Dia kemudian berbicara pada dirinya sendiri sebelum pergi keluar. Petik 2 titik titik titik. Jika itu benar, maka aku akan mengirimnya ke samping tempat tidurmu. Apa? Sepertinya dia sedang berbicara dengan seseorang. Jongmeng dan Bakgi bertukar pandang dan kemudian mendengar orang yang kesal berbicara. Petani sialan itu. Chun Mukem juga ada di ruang medis. Hei, petani, yang kamu cari seharusnya berada di hutan di seberang gedung kelima asrama. Chun Mukem mengirim pesan telepati ke Chun Youn. Itu adalah informasi tentang keberadaan Chun Jongsum setelah makan malam. Dia mengatakan ini padanya, tapi itu bukan untuk Youn atau Bakgi. Chun Jongsum membenci Chun Youn hampir seperti Chun Mukem sendiri. Chun Mukem juga membenci klan racun lebih dari 6 klan lainnya. Kamu atau orang gila itu, aku tidak peduli siapa yang mati. Dia memberitahu Youn lokasinya, berharap itu akan membunuh salah satu dari keduanya, atau keduanya. Langit telah menjadi gelap dan satu-satunya tempat yang memiliki pegunungan di sekitarnya adalah di dekat asrama. Bangunan asrama kelima adalah tempat instruktur tinggal, jadi para kadet tidak pergi ke hutan melewatinya. Namun, ada satu yang sering pergi ke sana.
Itu adalah Chun Jong-sum. Hehe, dia melakukan perjalanan ke gunung setiap malam, mengumpulkan tumbuhan beracun. Racun kehancuran. Untuk mempelajari serangan racun ini, seseorang perlu meracuni dirinya sendiri dan menyembuhkan berkali-kali. Ini akan memungkinkan seseorang menjadi manusia beracun, sehingga menghasilkan ratusan racun di dalam tubuh, racun yang sangat kuat bahkan bisa melelehkan ki. Dengan energi internal di tingkat master, aku akan berada di tingkat kelima dari Poison of Destruction. Poison of Destruction memiliki total 9 level, dan kekuatannya naik secara eksponensial mulai dari level kelima. Chun Jong-sum merasa malu saat kalah dari Bak Gi dan meracuninya dengan amarah. Dia meracuninya setiap hari dan dia melihat racun itu bekerja hari ini. Ini agak cepat, tapi siapa yang akan menyadarinya? Dia telah memberikan dosis yang lebih tinggi, sehingga gejalanya muncul lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, tidak ada seorang pun di akademi yang mungkin tahu tentang racun itu selain dia dan anggota klan racun. Hehehe, Bak Gi, aku akan membunuhmu sendiri sebelum kamu mati karena racun. Jika dia mencapai level kelima, tidak perlu menunggu Bak Gi mati karena racun. Itu membuatnya bersemangat. Apa yang begitu menarik? Apa? Chun Jong-sum menjadi terkejut dan bangkit. Itu adalah malam yang gelap, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Apa? Suara itu tidak terdengar seperti seorang instruktur. Chun Jong-sum kemudian membuka lilin yang harus dia sembunyikan di kegelapan. Ia melihat wajah pria itu. Chun Youn lah yang memelototinya dengan tajam. Mengapa dia ada di sini sekarang? Chun Jong-sum terkejut. Youn berbicara kepadanya dengan marah. Apakah menyenangkan bermain-main dengan racun? Chun Jong-sum kemudian menyadari Youn berbicara tentang menggunakan racun pada Bak Gi. Namun, dia tidak yakin apakah Youn sedang membicarakan ibunya atau Bak Gi. Tapi itu tidak masalah karena Youn yakin dia telah memperhatikan sesuatu. Bagaimana dengan itu? Titik merah di Bak Gi. Apakah Anda pikir saya tidak akan menyadarinya? Hahaha. Chun Jong-sum kemudian mulai terkekeh. Kekekekek. Jadi begitulah. Ibumu yang kotor itu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Youn menyerang seperti kilat dan menghancurkan wajah Jong-sum dengan tinjunya. Arrrrrgh. Dia terlempar ke belakang seperti bola meriam. Itu sangat kuat sehingga dia menabrak pohon besar, setengah menghancurkannya. Dagu Chun Jong-sum diputar aneh ke kiri dan semua gigi di sisi kanannya dicabut atau dihancurkan. Namun Chun Jong-sum tidak pingsan karena sakit parah dan mengerang. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya ingat dipukul di wajah. Chun Youn kemudian muncul dengan wajah seperti setan. Ini hanya permulaan. Bab 50, aku akan menghancurkan mereka semua 4. Darah tumpah dari mulut Chun Jong-sum. Dagunya dipelintir aneh sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan berdasarkan bagaimana Chun Youn mendekatinya, sepertinya dia ada di sini untuk membunuhnya, tidak peduli dengan aturan akademi. Dia pasti menggertak. Chun Jong-sum takut, tapi dia menolak untuk menerima apa yang dilihatnya. Bergerak. Dia mencoba menarik dirinya dari pohon, tetapi dia tidak bisa bergerak. Kamu berani berbicara tentang sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Kamu tahu apa itu? Youn bertanya dengan dingin sementara Chun Jong-sum berjuang untuk keluar dari pohon. Silakan, bergerak. Jantungnya berdebar kencang saat Youn semakin dekat. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa melawan Youn dengan seni bela diri. Dan dengan usaha paksa, energi dalam mulai mengalir ke dalam dirinya dan jari-jarinya mulai bergerak. Youn sudah mendekatinya. Dia pikir aku belum bisa bergerak. Aku akan mengejutkannya. Chun Jong-sum sengaja menatap Youn dengan tercengang. Youn kemudian berbicara dengan Jong-sum di depannya. Kamu membuat kesalahan dengan berbicara tentang ibu dengan mulut kotormu. Youn kemudian mencoba memukul kepala Jong-sum dan Jong-sum melompat, melemparkan tinjunya ke dada Youn. Hei kek, swear preset. Hehehe, terkejut. Chun Jong-sum sangat bersemangat, tapi dia kemudian menjadi terkejut. Youn telah meraih pergelangan tangannya. Sialan, Youn lalu meraih tinjunya dan menggelengkan kepalanya. Bodoh.
Anda seharusnya tetap diam. Aargh. Youn menghancurkan tinju di tangannya, menghancurkan tulang menjadi beberapa bagian. Chun Jongsum kemudian berpikir dia tidak bisa hanya berdiri di sana. Sialan, aku harus membunuhnya. Rasanya seperti dia akan dibunuh jika dia tidak membunuhnya terlebih dahulu. Chun Jongsum kemudian memindahkan racun ke dalam tubuhnya. Alasan mengapa dia tidak menggunakan racun pada Bakgi adalah karena itu bisa membunuh targetnya, dan dia tidak bisa membunuh siapapun di akademi. Racun terkuat yang dimilikinya adalah belerang. Itu sangat kuat sehingga melelehkan kulit dan tulang. Bahkan pemimpin klan racun menyuruhnya untuk tidak pernah menggunakannya melawan pemuja yang sama. Aku tidak bisa mati begitu saja. Chun Jongsum kemudian meraih wajah Youn dengan tangan kirinya. Youn kemudian dengan cepat mengambil langkah yang tepat untuk mundur tetapi Chun Jongsum mendekat. Asap kuning naik ke wajah dan dadanya, membakar kulitnya. Aduh, aku mendapatkannya. Chun Jongsum pikir ini sudah berakhir. Karena racun dilemparkan ke wajahnya, sudah pasti wajahnya akan meleleh dan dia akan mati. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Chun Jongsum di luar nalar. Merasakan zat beracun masuk melalui wajah dan dada. Mengaktifkan mode pertahanan darurat. Mendetoksifikasi racun dan menyembuhkan jaringan kulit yang rusak. Dengan suara nano, wajah Youn mulai sembuh kembali. Apa ini? Chun Jongsum bahkan ketakutan. Wajah Youn yang bahkan menunjukkan otot di bawah kulitnya sekarang sembuh dengan cepat seperti monster. Kamu monster. Dia belum pernah mendengar atau melihat generasi seperti itu dari efek racun. Chun Youn lalu berjalan mendekatinya lagi. Chun Jongsum jatuh kembali. Racun, racun, racun sialan. Ya, Anda berasal dari klan racun jadi Anda pasti ingin menggunakannya. Tapi tahukah Anda, aku tidak bisa membiarkanmu meracuni bajingan terus hidup. Argefah. Chun Jongsum mulai merangkak di tanah, mencoba lari kembali. Chun Youn kemudian berlari dan menendang dagu Chun Jongsum. Itu membuat dagunya kembali ke tempat yang sama untuk menutup mulutnya, tetapi bagian bawah wajahnya terpelintir dengan sudut yang aneh. Aargh. Chun Jongsum lalu meludahkan giginya. Sekarang, semua giginya patah. Chun Jongsum terisak sambil melihat giginya yang patah. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit dan ketakutan seperti itu dalam hidupnya. Chun Youn tampaknya tidak peduli dengan aturan, jadi hanya ada satu hal yang harus dilakukan Chun Jongsum. Tolong jangan bunuh aku. Chun Jongsum membenturkan kepalanya ke lantai. Dia tidak punya harga diri. Membenturkan ke tanah merobek dahinya dan darah mulai mengalir keluar. Chun Youn lalu meraih dadanya dan menarik pemuda itu ke atas. Chun Jongsum mendengus. Dia berharap mungkin Chun Youn akan membiarkannya hidup. Chun Youn kemudian berbicara kepadanya dengan suara gelap. Petik 2. Kamu tidak membiarkan ibuku hidup ketika dia memohon untuk hidupnya. Chun Jongsum kemudian menyadari bahwa adalah kesalahan menggunakan racun yang sama yang membunuh Lady Hua. Youn tidak akan pernah memaafkannya. Jantung Chun Jongsum mulai berdebar ketakutan. Tidak, setidaknya aku harus berteriak. Namun, sebelum Chun Jongsum sempat berteriak, Youn menekan titik darahnya. Jongsum bahkan tidak bisa berteriak dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Sialan. Dia menyukai hutan karena orang jarang datang ke sini, dan sekarang hutan merugikannya. Apakah kamu menggunakan tangan ini untuk menggunakan racun itu? Youn lalu menginjak tangan kiri Jongsum dan mulai meremukkannya. Tangan kiri Jongsum hancur. Rasa sakitnya melebihi apa yang bisa dia tanggung. Chun Jongsum terisak karena kesakitan dan Youn menyatakan, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku tidak ingin dikeluarkan karena membunuh sampah sepertimu. Apakah dia membiarkanku hidup? Chun Jongsum menjadi penuh harapan, tapi itu adalah harapan palsu. Sebaliknya, kamu akan memohon agar aku membunuhmu. Mari kita mulai dengan tulangnya, oke. Dan itu adalah awal dari mimpi buruk Chun Jongsum.